Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya banyak membaca komentar-komentar negatif ya, merespon pernyataan Presiden Prabowo yang akan mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang WUS. Saat Presiden Prabowo Subianto mengatakan, saya tanggung jawab, nanti WUS itu ya semuanya itu bukan sekedar meminta publik tenang. Dia sedang menyatakan bahwa utang besar proyek kereta cepat Cina ini, kereta cepat Jakarta-Bandung itu akan menjadi tanggung jawab negara. Dan kalau menjadi tanggung jawab negara, pada akhirnya yang akan bertanggung jawab itu jelas itu adalah rakyat. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan. Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%. Rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Dengan kurs sekarang ini yang tembus 16.600 per US dollar, nilai proyek itu sekarang bisa mencapai 120 triliun. Ini karena anggarannya kan sebesar 7,23 miliar setelah mengalami pembengkakan berupa cost of run ya. Jika kita kemudian berhitung-hitung, kalau anggaran sebesar itu kemudian digunakan untuk kesejahteraan rakyat, apa saja yang bisa diperoleh rakyat. Sementara kalau ini digunakan untuk membayar utang, ya itu kan akan menyelesaikan beban proyek yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kita bisa nyebutnya seperti itu. Karena ini kan bukan transportasi massal seperti dalam pengertian bahwa ini yang dinikmati oleh rakyat banyak. Karena ini hanya kelompok, ini kan transportasi premium. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang menikmatinya. Nah, di dalam bahasan kali ini saya ajak Anda untuk membahas fakta-fakta ekonomi fiskal, kemudian geopolitik global di balik pernyataan Presiden Prabowo itu. Mari kita bahas dulu dari sisi fakta-faktanya. Proyek WUS adalah salah satu proyek infrastruktur yang terbesar ya di Indonesia saat ini. Menurut laporan, biaya proyek itu sebesar 7,23 sampai 7,27 miliar US dollar. Dengan kurs yang kita tetapkan sekarang ini 16.600 per US dollar, maka nilai rupiahnya itu menjadi sekitar 120 triliun. Dan Presiden Prabowo menyatakan bahwa cicilannya itu 1,2 triliun per tahun. Laporan dari China Development Bank, CDB dan KCIC itu, Konsorsium Kereta Cepat Indonesia, menyebut sekitar 75% pembiayaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank atau CDB. Dan sekali lagi seperti saya sebutkan tadi, Presiden Prabowo sudah memperkirakan bahwa pembayarannya itu sekitar 1,2 triliun per tahun. Pokoknya nggak ada masalah. Karena itu kita harus bayar mungkin 1,2 triliun setahun. Tapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan. Ini semua harus dihitung, ya. Jadi saya kira tidak. Dan ini terutama adalah yang penting adalah kita kuasai teknologi. Kita we are at the edge of the best practice. Dan ini ingat ya, ini simbol
kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi nggak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat. Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua, ya. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua. Oke? Ketika Presiden menyatakan saya bertanggung jawab, secara implisit berarti pemerintahan Prabowo dan tentu saja APBN-nya akan menanggung risiko dan beban pembayaran. Artinya ruang fiskal yang bisa digunakan untuk subsidi pendidikan, kesehatan, itu bisa tergeser untuk pembayaran utang. Apalagi nanti kalau diperpanjang proyeknya sampai Banyuwangi, kita tidak bisa membayangkan berapa besar utang yang harus dibayar. Katakanlah sekarang ini ya, dana 1,2 triliun per tahun, jika dialihkan ke transportasi massal, KRL, MRT, dan LRT, itu bisa manfaatnya jauh lebih besar. Bisa mengurangi kemacetan, mempercepat aktivitas jutaan orang, serta menurunkan polusi. Kalau kita nyebut KRL, MRT, dan LRT ya bukan seperti disebut oleh Jokowi dan sekarang juga diaminin oleh Prabowo bahwa WUS itu akan mengurangi kemacetan lalu lintas ya. Nggak ada hubungannya itu kalau dikaitkan dengan Jakarta misalnya ya. Namun kenyataannya dana itu sekarang kan dialokasikan ke utang proyek yang hanya dinikmati oleh sedikit orang. Nah, bagaimana beban ini bisa berdampak ke rakyat? Pertama, alokasi anggaran. Jika pemerintah harus mencicil utang besar, maka dana untuk subsidi pangan, kesehatan, pendidikan, atau transportasi umum terpaksa dipangkas atau dihambat. Yang kedua, ruang fiskal. Semakin banyak utang yang dijamin negara, semakin banyak dana yang harus dipakai untuk bunga dan cicilan, bukan untuk investasi produktif. Selain itu ada risiko bahwa rating kredit Indonesia bisa menurun. Artinya biaya pinjaman masa depan bisa naik. Yang ketiga, aspek politik. Jika publik melihat bahwa janji mensejahterakan rakyat yang selama ini selalu digembar-gemborkan oleh Presiden Prabowo, kemudian terungkap dengan fakta bahwa anggaran dialihkan ke proyek premium yang dinikmati sedikit orang, maka kepercayaan kepada pemerintah itu bisa menurun. Dengan kata lain, proyek infrastruktur besar boleh dibanggakan, tapi ketika beban akhirnya ditanggung oleh rakyat melalui APBN, maka dia menjadi beban kolektif, bukan kebanggaan kolektif seperti yang selama ini dibangga-banggakan oleh presiden sebelumnya, yakni Joko Widodo dan para pendukungnya. Bayangkan uang untuk ribuan unit KRL tambahan yang seperti kemarin dijanjikan oleh Pak Prabowo kepada Direktur Dirut KAI atau pembangunan jalur MRT baru itu harus terganggu karena pembayaran utang kereta cepat. Pilihan ini bukan sekedar teknis, tapi ini soal siapa yang mendapat manfaat dan siapa yang menanggung risikonya. Supaya kita dapat gambaran apa yang akan terjadi bila kita kembali menambah utang, membangun kereta cepat ini dengan bantuan Cina, kita buat perbandingan detail dengan negara lain. Untuk jalur Jakarta-Bandung saja kita sudah heboh. Apalagi kalau benar seperti dikatakan Prabowo akan diperpanjang sampai Banyuwangi. Insya Allah sampai enggak. Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang KRL. Surabaya itu zaman dulu. Sekarang saya Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang KRL, Pak ngobrol apa aja Pak tadi Pak? Kita belum tahu benar apakah yang dikatakan Presiden Prabowo bahwa pemerintah itu akan benar-benar mewujudkan pernyataan Prabowo bahwa akan membangun sampai Banyuwangi atau itu hanya retorika saja. Tapi saya mengajak Anda untuk menengok dulu ya sebelum pemerintah memutuskan membangun kereta cepat sampai Banyuwangi. Kita bisa belajar dari beberapa negara lain yang terjebak utang Cina. Pasti kan kalau menambah jalur ke Surabaya dan kemudian sampai ke Banyuwangi dan kita menggunakan lagi teknologi Cina, ya berarti kita akan utang ke Cina dan itu semakin dalam utang kita ke Cina dan kita berarti terjebak oleh utang Cina. Yang paling dekat itu ada dua negara tetangga di Asia Selatan, yakni Sri Lanka dan Pakistan. Dan kemudian kita tambah lagi satu data dari Afrika, di Zambia. Sri Lanka ini paling banyak dikutip ya kalau untuk membandingkan untuk sebagai benchmark perbandingan buat sebuah negara itu terjebak utang Cina. Kasus yang paling sering disebut adalah Hambantota Port atau Pelabuhan Hambantota. Antara tahun 2007 sampai 2014, Cina itu meminjamkan sekitar 1,26 miliar dolar untuk membangun pelabuhan tersebut.
nggak segede kita ya, sampai 7,23 miliar dolar. Pada tahun 2017, pemerintah Sri Lanka menyewakan pelabuhan itu selama 99 tahun kepada China Merchant Port Holding dengan pembayaran sekitar 1,12 miliar US dollar. Akibat ya tadi tidak bisa membayar utangnya ke pemerintah Cina atau ke lembaga keuangan di Cina. Meski Cina hanya memegang sebagian kecil dari total utang eksternal negara, karena menurut Kementerian Negara Sri Lanka itu utang kepada Cina itu sekitar 10%, tapi akibat akumulasi utang dan krisis devisa tahun 2022, kemudian terjadi unjuk rasa besar-besaran menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa. Dan dia mundur pada Juli 2022. Saya membaca juga selain Hambantota Port itu salah satu utang dari pemerintahan Sri Lanka adalah pembangunan bandara di kota asalnya Presiden Rajapaksa yang kemudian beri nama Bandara Rajapaksa, Bandara Internasional Rajapaksa yang letaknya ratusan kilometer dari ibu kota Sri Lanka. Ya, bandaranya juga kemudian sepi sekali ya. Ya, ini yang kemudian juga membuat Sri Lanka kemudian terjebak dalam utang Cina atau debt trap dari Cina. Nah, apa dampak politiknya ini yang dikhawatirkan ketika kemudian pelabuhan Hambantota itu jatuh ke tangan Cina, meskipun itu swasta, tapi Hambantota itu dikhawatirkan akan jadi pangkalan militer dari Cina, terutama kapal-kapal selam dari Cina, karena ini pelabuhan laut dalam. Dan Hambantota ini lokasinya sangat strategis di Samudra India. Dan banyak analis yang menilai Cina mendapatkan akses logistik dan potensi militer dari lokasi ini. Tapi sekarang pemerintahan yang baru itu polisinya berubah, tapi mereka tidak bisa bertindak apa-apa ya, karena ini ya komitmen atau perjanjian yang dibuat dengan pemerintahan yang lama. Dan kemudian apa yang bisa dilakukan oleh pemerintahan yang baru? Ya ini sekarang armada TNI Angkatan Laut dari Sri Lanka itu mulai sering melakukan patroli di sekitar pelabuhan Hambantota. Tapi kan ini bisa menimbulkan potensi gesekan juga dengan pemerintah Cina, dan itu tentu saja tidak menguntungkan buat negara seperti Sri Lanka ini. Nah, kesimpulannya apa? Investasi besar, manfaat lokalnya diragukan, beban utang itu porsinya kecil tapi dampaknya strategis. Jadi negara kecil ini seperti Sri Lanka ini terjebak dalam legacy debt, ya, warisan utang. Bandingkan Pakistan ini hanya dalam tanda petik itu terjebak utang Cina sebesar 1,2 miliar US dollar. Sementara kita itu terjebak dalam utang 7,23 miliar US dollar. Kalau ditambah lagi nanti dengan perpanjangan sampai Surabaya dan sampai Banyuwangi, pasti akan berkali lipat utang kita. Nah, bagaimana dengan Pakistan? Pakistan ini punya proyek kerjasama dengan Cina yang disebut Cina-Pakistan Economic Corridor. Diluncurkan pada tahun 2015 sebagai bagian dari BRI ya, Cina di Pakistan, Belt Road Initiative. Ini jalur sutra inisiatif Cina di Pakistan. Dan nilai yang di proyek yang dilaporkan mencapai 62 miliar US dollar. Ini gede banget ini. Itu 62 miliar dolar itu saya kutip dari Brookings Institute ya datanya. Tapi laporan lain menyebutkan Pakistan punya ekspor utang ke Cina sekitar 67,22 miliar US dollar atau 19,6% dari total utang eksternal. Ini beritanya saya baca di The Economic Times. Pakistan itu harus membayar sekitar 7, miliar US dollar untuk pembangkit listrik tadi itu CPEC, ditambah hampir 2 miliar US dollar tagihan yang tidak terbayar kepada perusahaan energi dari Cina. Anda bisa membaca lengkap laporannya di The Diplomat. Nah, apa dampak politiknya? Kemudian wilayah Balochistan dan Gilgit-Baltistan melaksanakan protes terhadap penggusuran, dominasi asing, dan kerugian lokal. Meski belum ada kepergantian pemerintahan, hanya karena program ini tadi, utang terhadap Cina, beban fiskal yang tinggi melemahkan kredibilitas pemerintahan. Nah, mari kita bahas dari sisi dampak politik globalnya. Gwadar sebagai pelabuhan strategis di Laut Arab memperkuat pengaruh Cina di Asia Selatan, mengurangi jarak strategis ke India dan Amerika Serikat. Pakistan semakin bergantung pada Cina dan mempersempit ruang kebijakan luar negeri mereka. Bagaimana dengan Zambia? Untuk Afrika memang Zambia yang bisa kita lihat ya. Masih ada beberapa negara lain yang juga terjebak dalam utang Cina. Pada tahun 2023 negara ini menyetujui restrukturisasi utang sekitar 6,3 miliar US dollar kepada kreditor
dari luar negeri termasuk Cina. Laporan lain menyebutkan Cina memegang 30% dari utang luar negeri Zambia. Itu datanya sekitar 3,3 sampai 6,6 miliar US dollar. Namun data itu disebut-sebut tidak transparan. Ada kemungkinan itu jauh lebih besar lagi. Zambia itu sempat default pada tahun 2020. Gagal membayar utang karena beban utang besar plus ekspor tembaga menurun dan beban bunga melonjak. Nah, kemudian dampak politiknya Presiden Edgar Lungu itu 2015 sampai 2021 kalah dalam pemilu 2021 dari lawannya Hakainde Hichilema. Tetap saja, meskipun rezim berganti, masalah utang menjadi salah satu faktor keramanan politik. Kalau untuk Afrika ini, secara geopolitik, Cina sebagai kreditor besar di Afrika, Zambia menjadi contoh bagaimana negara berkembang bisa sangat tergantung pada Cina dan bagaimana lembaga multilateral serta donor negara-negara barat harus merespon dominasi Cina itu. Dengan melihat kasus-kasus yang terjadi di Sri Lanka, di Pakistan, di Zambia, Afrika, kita bisa menarik pelajaran untuk Indonesia. Satu, beban proyek besar seperti WOS, ini sekitar dengan kurs sekarang 120 triliun, itu bukan angka yang kecil. Jika dibiayai oleh pinjaman, terutama dari Cina, dan akhirnya ditanggung oleh APBN, maka konsekuensi fiskalnya nyata. Anggaran subsidi dipangkas, utang publik meningkat, ruang pengeluaran sosial itu menyempit. Yang kedua, secara politik, bila rakyat melihat bahwa dana publik dialihkan ke proyek yang hanya dinikmati segelintir orang, sementara janji kesejahteraan tidak tercapai, maka kepercayaan publik dan legitimasi pemerintahan bisa melemah. Prabowo itu telah mengambil tanggung jawab dari beban yang ditinggalkan oleh Jokowi, dan itu berarti juga menerima risiko yang sangat besar. Sekarang kita bicara dari sisi geopolitiknya untuk Indonesia ya. Jika Indonesia semakin bergantung pada pembiayaan Cina untuk proyek infrastruktur besar, maka pilihan strategisnya menjadi terbatas. Misalnya ini jika persaingan antara Amerika Serikat dan Cina memanas, Indonesia itu bisa terkena dampaknya. Seperti sekarang saja ya, ini kita mengalami tekanan tarif, nanti bisa juga pembatasan teknologi atau bahkan pengaruh politik. Hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat itu masih besar. Sektor ekspor, investasi, dan lain-lain. Jadi menjaga keseimbangan itu sangat penting. Kalau terlampau Indonesia itu tertarik kiblatnya ke Cina, orbitnya ke Cina, tentu Amerika selain menjauh, menjaga jarak, ya ini pasti akan tekanannya semakin berat. Pertanyaannya, apakah uang yang seharusnya untuk transportasi komuter, KRL, MRT, LRT dipakai untuk proyek kereta 350 km per jam itu, yang disebut sebagai kereta elit, padahal kita ini kalau kemudian rakyat itu harus membayar sampai 2 kali lipat melalui utang dan layanan yang tidak maksimal, kan rakyat juga bisa marah. Kalau kita menyimak pidato Presiden Prabowo, ya itu heroik ya, yang menyatakan saya tanggung jawab. Tapi mari kita lihat dari beberapa sisi. Pertama dari legacy, proyek besar infrastruktur. Ini menjadi bagian dari perjalanan besar pemerintahan Jokowi yang sekarang ini bisa aman. Karena di take over oleh pemerintahannya Prabowo. Jadi para netizen nggak boleh lagi nuntut Pak Jokowi karena ini sudah di take over oleh Pak Prabowo. Dan kalau sebelumnya kan netizen bilang bayar itu Pak Jokowi karena punya uang 11 ribu triliun di kantongnya begitu ya. Nah bagi Prabowo ini karena dia menerima beban keuangan, ada juga risiko kegagalan dan potensi kritik jika proyek yang tidak berhasil atau beban utang terbukti besar. Karena kemarin kan disebutnya dari pajak, dari apa kemudian merampas harta-harta dari para koruptor kan begitu. Dan kita kemarin bahas ya ini angka nggak bisa pasti gitu. Sementara itu kan rakyat kemudian menagih janji dari Pak Prabowo yang pro kesejahteraan, pro rakyat. Dan ini karena langkah Pak Prabowo meng-take over utang dari WOS itu bisa tertunda atau setidaknya tergeser karena prioritas pembayaran utang. Ini bisa menjadi tantangan politik jika ke depan rakyat mulai bertanya, untuk siapa proyek ini dan siapa yang harus membayarnya. Jadi Presiden Prabowo perlu menunjukkan transparansi pembiayaan, opsi mitigasi, itu berupa negosiasi ulang, pembiayaan alternatif, integrasi transportasi massal rakyat, agar klaim pro rakyat itu tidak hanya klaim kosong, atau sekarang rakyat menyebutnya sebagai omon-omon. Jadi apa kesimpulannya yang bisa kita ambil dari pidato Presiden yang terkesan heroik kemarin?
Ya, satu, Jokowi aman dong. Beban dia tidak bisa dituntut lagi bebannya karena sudah di take over oleh Prabowo. Prabowo mendapat tanggung jawab besar. Rakyat yang harusnya menjadi penerima manfaat kini berisiko menjadi pembayar. Ingat, Pak Prabowo meskipun menyatakan itu tanggung jawab saya kan membayarnya pakai APBN, dan APBN itu adalah duit rakyat. Dengan fakta-fakta yang kita tadi simak, itu proyeknya dalam kurs rupiah 120 triliun dan cicilan meminjam pernyataan dari Presiden Prabowo 1,2 triliun per tahun. Saya kira kita perlu berkaca pada apa yang terjadi di Sri Lanka, Pakistan, dan Zambia. Dan saya kira ini sangat penting bagi publik dan pemerintah untuk bersikap transparan, dan publik juga berhak untuk bertanya. Berapa besar pinjaman dan siapa kreditornya, apa jaminan negara. Ini kita perlu pertanyakan apakah akan kembali menggandeng Cina atau balik sekarang lagi ke Jepang karena kan semula ini yang membuat studi kelayakannya adalah Jepang. Kemudian apa skenarionya kalau terjadi risiko gagal bayar? Pertanyaan lainnya, apakah proyek ini paling tepat untuk rakyat atau untuk sekedar prestise yang tadi disebut oleh Pak Prabowo, kebanggaan sebagai sebuah bangsa? Jika jawabannya bukan untuk kesejahteraan rakyat secara luas, maka proyek itu bukan kebanggaan, melainkan beban generasi mendatang. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.